Pemeriksaan dengan menggunakan uji poligraf rencananya akan dilakukan hari ini di Puslap 4 Bareskrim Polri yang akan menjalani uji kebohongan. Hari ini tersangka serta saksi kunci, Peggy dan Linda jalani tes poligraf, tes kejujuran terkait kasus Vina Cirebon. Hotman Paris minta polisi tes kebohongan seluruh tersangka, termasuk Peggy dan saksi kasus Vina Cirebon, berharap bantuan Jokowi. Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta polisi daerah, Polda, Jawa Barat, Jabar, menggunakan poligraf atau alat tes kebohongan kepada seluruh tersangka, termasuk Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan dan saksi kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Rizky Eki, di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 27 Agustus 2016. Apalagi setelah polisi menetapkan hanya ada satu daftar pencarian orang, DPO, yaitu Peggy dan dua sisanya yaitu Dani dan Andi, ditetapkan bukan lagi termasuk DPO. Hal ini disampaikannya pada Rabu, 29/5/2024. Pihak keluarga Vina telah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kepolisian. Dan oleh karena itu, menurut Hotman, kepolisian perlu melakukan tes kebohongan untuk memvalidasi keterangan para tersangka dan saksi serta agar tidak ada keraguan mengenai kasus ini. Hal itu dikarenakan dalam ilmu hukum, apabila ada keraguan di dalamnya, maka tidak boleh dilakukan penetapan sampai ada bukti yang lengkap. Hotman juga ingin memvalidasi pernyataan dari pengacara Saka Tatal yang juga merupakan salah satu terpidana kasus Vina Cirebon yang kini sudah dibebaskan karena mendapatkan remisi, pengurangan masa pidana. Pengacara Saka Tatal menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh Vina dan Eki merupakan kecelakaan lalu lintas, bukan merupakan pembunuhan. Namun, Hotman meragukan hal itu karena dari hasil visum dan autopsi menunjukkan adanya tindakan kekerasan kepada sepasang kekasih itu. Lebih lanjut, Hotman menyampaikan jika pada bagian intim korban terdapat banyak air mani, sperma, yang disebutkan sebagai sebuah kesalahan, sehingga ia pun merasa heran, dan bagaimana hal tersebut bisa disebut sebagai kesalahan. Hotman juga meyakini jika hasil visum dan autopsi itu benar, bukan merupakan kesalahan serta ia meyakini jika Saka ikut terlibat dalam kasus ini. Ia juga menyampaikan mengenai peranan para tersangka yang sudah tergambar jelas dalam berita acara pemeriksaan, BAP, misalnya seperti siapa yang melakukan pemukulan, siapa yang membawa motor, siapa yang memerkosa, dan lain sebagainya. Ia menyampaikan bahwa polisi melakukan interogasi kepada 6 pelaku dan hasilnya 5 orang menyebut jika Peggy bukan pelaku dan satu sisanya menyebut Peggy juga seorang pelaku. Sehingga Hotman kembali menyampaikan harapannya agar Polda Jabar segera melakukan tes kebohongan kepada seluruh tersangka dan saksi, dilakukan penyelidikan yang seksama. Bahkan, pengacara kondang itu juga meminta Presiden Jokowi dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam, untuk ikut turun tangan dalam mengawasi kasus ini. Hotman juga merasakan kejanggalan mengenai 2 DPO lainnya, yaitu Dani dan Andi, yang kemudian dihapus sebagai DPO dari kasus ini. Hotman mewajarkan jika polisi lama dalam menangkap pelaku karena kasus ini sudah lama terjadi, tetapi ia heran dengan polisi yang tiba-tiba menghapus 2 DPO lainnya. Hotman berharap agar kasus ini mendapatkan perhatian sama seperti kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kemenko Polhukam, memberikan perhatian mereka terhadap kasus seperti pada kasus kematian Brigadir J. Seperti diketahui, tersangka Peggy sudah ditetapkan sebagai pelaku utama dalam kasus ini oleh polisi setelah menjadi buronan selama 8 tahun. Peggy pun terancam hukuman mati dan dijerat pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, ia juga terjerat pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Namun ia berkali-kali membantah bahwa ia terlibat dalam kasus ini dan ibunya, Kartini, menyampaikan hal yang senada dengan anaknya, serta Kartini menyampaikan jika saat kejadian itu terjadi, anaknya sedang berada di Bandung. Setelah Peggy berhasil ditangkap, Kombes Surawan selaku Direktur Ditreskrimum Polda Jabar menyampaikan jika Dani dan Andi dinyatakan tidak bersalah karena mereka dianggap oleh polisi sebagai keterangan dari para pelaku yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya alias tidak ada asal sebut. Surawan menyampaikan jika Peggy menjadi tersangka ke-9 dari kasus sepasang kekasih yang dibunuh ini. Warung adanya di perempatan Pelandakan sana. Yang lain ada tapi sore itu sudah ditutup. Di depan tempat cucian mobil yang waktu itu menjadi tempat kerja AF, enggak ada warung rokok sama sekali. Bukan enggak buka, tapi enggak ada, ujar Samsuri saat kembali dikonfirmasi Kamis 30 Mei 2024. Samsuri mengungkapkan ia mengenal sebagian dari pelaku yang kini telah mendekam di penjara selama kurang lebih 8 tahun. Saya sama para pelaku kasus Vina dan Eki kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman. Yang saya tahu mereka bukan geng motor, mereka kuli bangunan. Mereka kalau ada yang ngajak kerja baru berangkat. Nah, selama nggak ada proyek, ya mereka sering nongkrong, tapi sekedar nongkrong. Mungkin karena pekerja bangunan ya kumpul saja gitu. Gitaran dan sebagainya, ucapnya. Samsuri juga menceritakan kejadian sebelum penangkapan Hadi dan Eko. Hadi dan Eko yang sekarang ditahan itu sebelum kejadian penangkapan sempat menghampiri saya yang waktu itu sedang ngobrol sama dua adik saya. Cuma saya lupa beberapa harinya sebelum penangkapan dan kejadian. Waktu itu, Hadi dan Eko ngomong pengen bergerebek orang. Saya tanya, apa permasalahannya? Lalu keduanya jawab di tempat pencucian mobil, tempat kerja AF, ada yang bawa perempuan, dugaan mesum, jelas dia. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Ada informasi itu, saya arahkan untuk lapor dulu ke RT, biar sesuai prosedur, tidak semena-mena atau agar tidak main hakim sendiri. Waktu itu Pak RT namanya Pak Pasren. Saya pun ngomong sama Pak RT dan beliau menyanggupi untuk itu penggerebekan itu. Jadi waktu itu, yang ikut penggerebekan itu, Eko, Hadi, saya, adik ipar saya, 2 orang, Pak RT, 6 orang dulu, katanya. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke bengkel, mengetuk pintu dan dibukalah sama AF. Awalnya kami mengonfirmasi, menanyakan dulu ada nggak cewek di dalam. AF dan temannya menyangka. Oke, terima kasih dari Bang Mimin dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kasus Vina dan Eki segera terungkap.